cantik Cha-Cha Frederica turut bahagia atas keberhasilan sang suami Diko Ganinduto di Pilkada Kendal. Suami Cha-Cha Frederica unggul sementara berdasarkan hasil hitungan cepat. Meski dalam hitungan quick count, namun hasil itu kemungkinan besar akan memastikan Diko terpilih menjadi calon Bupati Kendal. Menariknya, Cha-Cha mengakui bahwa keberhasilan yang diraih oleh suaminya dan pasangannya di Pilkada Kendal justru di luar ekspektasinya. Walaupun begitu, Cha-Cha akui selalu setia memberi dukungan penuh kepada suami tercinta untuk berkarir di dunia politik. Lantas, unggulnya Diko di Pilkada Kabupaten Kendal, benarkah membuat Cha-Cha Frederica mulai dipanggil Ibu Bupati oleh sejumlah temannya hingga netizen di dunia maya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, Mas Diko terpilih menjadi Bupati terpilih di Kendal di periode berikutnya. Belum masih quick count, belum ada putusan dari KPU, tapi sementara hasil quick count dan real count, Mas Diko terpilih menjadi Bupati terpilih di sana. Kalau support suami udah pasti dari awal, memang udah komit, insya Allah, namanya ngedampingin, namanya udah nikah dari awal ijab kabul udah harus mensupport suami gitu. Tapi kalau misalkan gimana hasilnya cukup mengagetkan karena kita tidak expect sejauh itu ya Daya, hasil pemilihan suaranya tuh kita expectnya persentasenya nggak sejauh itu gitu dengan paslon lain gitu. Jadi kita paling expectnya sekitar 5% kali ya Daya bedanya gitu. Tapi ini kok bisa sampai 11% ya gitu. Jadi kita nggak expect sejauh itu, artinya ya insya Allah banyak harapan yang diharapkan oleh masyarakat di Kendal kepada kepemimpinan Mas Diko. Itu jadi suatu kebahagiaan buat kita. Di satu sisi lain pun juga menjadi dalam tanda kutip beban tersendiri yang harus menjadi pecut buat kita untuk kita benar nggak bisa kerja dengan baik dan benar gitu. Itu teman-teman dari netizen aja kali ya, bupati gitu terus bupati baruku, terus habis itu Mas Diko dipanggil bupatiku viral gitu katanya. Jadi ya itu respon dari antusiasme masyarakat yang kita tidak bisa tahan gitu. Dan banyak yang sekarang, Mas Diko tolong perbaikan jalan di sini gitu. Kitanya, aku sih maksudnya menyampaikan dengan baik-baik gitu. Maksudnya alhamdulillah itu kan artinya mereka punya harapan kepada kita, antusiasme mereka cukup tinggi terhadap kita gitu. Tapi tetap kita kan ada hidup di negara hukum gitu, ada aturannya bahwa Mas Diko pun belum dilantiknya nanti masih bulan Februari. Jadi sekarang pun masih belum boleh bergerak, belum boleh bekerja. Kalau bekerja dan bergerak justru menyalahi peraturan yang ada gitu. Jadi tapi lucu aja gitu, maksudnya ya udahlah, itu kan yang namanya antusiasme masyarakat kan nggak bisa kita tahan gitu. Jadi ya udah direspon dengan baik aja. Bakal menjadi calon Ibu Bupati Kendal membuat Cha-Cha Frederica mau tak mau harus meninggalkan ibu kota demi mendampingi suaminya yang akan bertugas di Kendal untuk 5 tahun ke depan. Menurut Cha-Cha Frederica, ia siap mengikuti suaminya untuk menetap di Kabupaten Kendal. Menariknya, ketika ditanya rencana apa saja yang akan dilakukan selama di sana, beginilah komentar Cha-Cha Frederica. Rencananya sih ya udah pasti ikut suami aja ke sana gitu, dan aku pun juga udah komit insya Allah, bismillah, semoga Allah mudahkan bisa membangun UMKM di sana gitu. Karena dalam masa-masa seperti ini UMKM itu kan juga punya posisi tersendiri ya dalam pembangunan ekonomi kita gitu. Jadi aku pengen juga bisa berkembang dengan baik, khususnya buat saudara-saudara yang ada di Kendal gitu. Iya, harus tinggal di Kendal gitu. Insya Allah kalau menjadi bupati terpilih nanti pelantikannya kan Februari 17, dan tentunya istri dari seorang bupati itu juga punya peran yang cukup besar untuk membangun satu daerah gitu. Jadi saya udah bilang sama Cha-Cha, memang prioritasnya adalah untuk masyarakat Kendal, untuk membangun Kendal itu menjadi prioritas. Kalau memang nanti di sela-sela waktu itu ada kesempatan untuk bisa syuting atau masuk di dalam masih di dunia entertainment itu ya nggak apa-apa, tapi tetap prioritas harus bekerja untuk masyarakat Kendal. Kalau bagi waktu sama anak emang agak challenging ya, apalagi sekarang kan masa pandemi kayak gini. Jadi anak aku tuh emang sekarang tuh memang breastfeeding sama aku gitu. Jadi tuh memang challengingnya di situ gitu. Kadang-kadang makanya kemarin juga pas kampanye juga aku nggak terlalu nemenin. Beda sama ketika kampanye 2018 itu aku selalu ikut turun ke bawah. Kalau yang sekarang pun Mas Dikonya juga ngelarang gitu. Maksudnya tunggu dulu deh. Jadi hanya titik-titik tertentu dan benar-benar dibatasin ketemu
maksimal 50 orang gitu. Dia kadang makan siang sama aku gitu, makan siang sama aku, ada anaknya juga dia nggak pegang gitu, karena dia kan bajunya belum ganti, belum mandi gitu. Terus kalau mau tidur sama anaknya, dia biasanya swab dulu. Jadi dia biasanya waktu itu lucu, malam-malam hasil swabnya lama banget nggak keluar-keluar, ya gimana deh hasilnya gimana gitu. Begitu udah negatif baru dia masuk ke dalam rumah gitu. Kalau nggak dia masih di luar nunggu hasil swab gitu. Jadi ya mau nggak mau ya keadaan begini, jadi khususnya Mas Diko ya yang ketemu banyak orang kan gitu. Nah kalau aku mungkin swabnya tidak sesering Mas Diko karena aku lebih banyak di rumah. Bakal menjalani kehidupan baru sebagai calon ibu Bupati Kendal tentu menjadi kehidupan yang baru bagi Caca Frederica. Selain harus menetap bersama suami di sana, Caca juga mau tak mau harus mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Meski demikian, Caca mengaku tidak akan meninggalkan dunia entertainment yang telah membesarkan namanya itu. Lantas, benarkah Diko pun tak keberatan jika Caca mengambil syuting di luar kesibukannya? Kalau dulu prioritasnya pendidikan, syuting. Kalau sekarang prioritasnya keluarga dan syuting juga tetap masih mau selama dapat izin dari suami gitu. Kalau meninggalkan dunia entertainment insya Allah enggak, karena aku pun juga masih dapat izin sama suami. Tapi kayak kemarin pas Mas Diko lagi kampanye di sana 4 bulan tuh nggak dapat izin pulang gitu. Padahal aku pengen buat syuting gitu, udah pengen pulang gini. Nggak udah di sini aja dulu deh sama aku, karena kan konsiderasinya itu sekarang kita udah punya baby dan kayaknya dari Kendal ke Jakarta tuh kalau mau naik pesawat lewat Semarang gitu, emang nggak diizinin aja dulu nih bolak-balik naik pesawat bayinya gitu. Jadi mau nggak mau harus naik mobil, sedangkan naik mobil kan 5 jam. Jadi lebih baik udah stay di sana aja gitu. Makanya kemarin jadi kayak kurang aktif. Nah sekarang selama di Jakarta ini cuma seminggu, minggu ini insya Allah syuting gitu. Jadi dapat izin, pokoknya kalau dapat izin mau syuting. Jadi kalau ditanya meninggalkan banget sih sebenarnya tidak meninggalkan banget, cuman memang prioritas utamanya ya bergeser gitu. Gimana nih? Wallahu alam lah kalau misalkan akan sering atau akan jadi jarang banget, itu kan salah satunya takdir Allah kan gitu. Kita nggak bisa lihat nanti ke depannya gimana. Tapi kalau ternyata kita mengatur jadwalnya bisa, karena buktinya kemarin pas kampanye aja juga aku udah hilang di TV hampir 4 bulan, itu bener-bener hilang total gitu. Jadi ya memang mau gimana gitu. Ya kalau besok ya kita lihat aja nanti mengatur jadwalnya seperti apa. Tapi kan Mas Diko udah pesan bahwa sekarang prioritas utamanya adalah kita harus mengabdi kepada masyarakat Kendal. Jadi jangan sampai pekerjaan di sana justru terhambat karena aku syuting di sini gitu. Jadi yang prioritas utamanya sekarang di sana. Tapi kalau ada waktu kosong gitu, mungkin ketika kita lagi istirahat, weekend kan memang bukan waktu kerja kan gitu, mungkin bisa ke Jakarta gitu. Jadi itu sambil berjalan.